Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah kamu dan dia akan bertemu lagi ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya mulai ya. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Taurus, apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Apakah dia yang kamu fokuskan adalah mantan kamu ya? Dan kamu ingin tahu ya energinya. Apakah kamu dan dia akan dipertemukan lagi? Atau siapapun dia, bisa jadi pasangan kamu yang mungkin karena lagi marah-marahan ya, atau dianya ghosting ya seenaknya, sehingga kamu ingin tahu energinya ya. Apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Atau siapapun dia, bisa jadi saudara, bisa jadi teman, TTM ya. Kita akan cek bareng-bareng energinya. Ada The Hierophant, ada Page of Cups, ada Ten of Swords, ada Three of Swords, ada King of Wands, ada Page of Wands, Two of Pentacles ya, Ace of Wands ya. Under the deck ada Eight of Cups, ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya, Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya, yang Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat ada Pisces, ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo ya, kuat ya. Taurus juga kuat. Kita mulai bahas. Dia yang kamu fokuskan ya saat ini, mungkin yang dia inginkan adalah komitmen ya, dimana dia ngerasa udah nggak muda lagi, udah mapan ya, dan dia butuh pendamping hidup gitu ya. Awalnya mungkin dia ngerasa kamu adalah orang yang tepat buat dia, tapi karena kamu dan dia udah nggak bersama ya, jadi dia ngerasa ya kamu bukan jodohnya dia. Dan saat ini mungkin dianya juga lagi sendiri, tapi dia sangat menginginkan untuk bisa mendapatkan pasangan hidup gitu ya. Beberapa dari mereka ya, ketika kamu kepo dengan statusnya di sana, dia sedang nggak bersama siapa-siapa ya, single lah, katakan seperti itu. Dan mungkin ya di sana dia ngerasa sebenarnya banyak juga yang suka ya sama dia, banyak yang menawarkan perasaan ke dia, tapi karena dianya juga memilih, masih dalam fase memilih yang terbaik dari yang baik ya, dan dia ingin kalau dia akan mendapatkan seseorang yang benar-benar tepat gitu ya. Dan mungkin saat ini ya dia belum menemukannya, tapi dia sangat ingin bisa berkomitmen untuk dia jadikan pasangan hidupnya ya. Ya memang butuh kesabaran ya, butuh proses juga gitu bagi dia di sana ya. Tapi mungkin karena ada trauma masa lalu juga yang membuat dia juga harus hati-hati ya. Bukan hanya masa lalunya sama kamu, tapi masa lalunya dengan yang lain juga ya, mantan-mantannya juga ujung-ujungnya maksudnya ujung-ujungnya nggak berujung, nggak ada ujungnya gitu. Jadi dia ngerasa ya dia benar-benar harus bisa selektif dalam memilih gitu ya, harus bisa benar-benar nih, harus yang terbaik nih buat aku gitu. Dan mungkin memang hal itu bisa dikatakan kategori positif ya, karena dia juga tahu gitu bagaimana menempatkan sesuatu yang harus dia tempatkan, termasuk dia harus serius dengan perasaannya gitu ya. Dan apakah kamu dan dia akan bertemu lagi di sini? Ya mungkin akan bertemu lagi ke depannya,
tapi bukan bertemu untuk bersatu ya, dan lebih tepatnya ya bertemu dengan ketidaksengajaan, bertemu di jalan ya, bertemu karena mungkin kalian dulunya satu sekolahan atau satu kampus ya, jadi ada reuni gitu, misalkan seperti itu ya, atau bertemu karena tuntutan pekerjaan ya, bisa jadi, sesuaikan saja ya dengan kondisi kalian nanti ke depannya. Dan intinya di sini ya pasti akan ada pertemuan di antara kamu dan dia. Tapi mungkin ketika nanti kalian pada bertemu ya, yang kalian pikirkan dalam benak kalian masing-masing bukan untuk ini mantanku nih gitu, aku harus buat harus manas-manasin dia nih, atau harus buat dia ngelihat aku ini udah baik, lebih baik gitu, enggak. Kalian ini akan menyadari bahwa ya mungkin kita diciptakan itu tidak bersama karena ada tujuan yang lain gitu ya. Tuhan menciptakan kalian tidak bisa bersama karena ada tujuan yang lain, dimana mungkin ya dianya udah dipersiapkan untuk jadi jodoh seseorang, dan kamunya juga seperti itu gitu. Jadi kalian akan menyadari bahwa memang kalian tidak berjodoh ya karena ini adalah takdir gitu ya. Dan kalian akan sama-sama menggali energi positif ya dengan kalian nanti ke depannya bertemu itu ya. Karena kalian memang menginginkan kalau bertemu ya nanti jadi temen gitu ya. Ya meskipun punya masa lalu yang tidak baik gitu ya, kamu dan dia, cerita kisah kamu dan dia itu tidak baik gitu, tapi kalian mencoba untuk positive thinking ya, dengan keadaan bahwa memang ini adalah jalannya gitu, ini adalah takdirnya yang harus kamu jalani, dia jalani gitu. Jadi akan sama-sama ada keterbukaan dan pengertian satu sama lain ya, dan itu sangat positif. Dan di sini sarannya ya untuk kalian para Taurus yang resonate dengan pembacaan ini ya, tetaplah fokus dengan apa tujuan hidup kamu. Misalkan di sini kamu ingin mencapai target ya dalam pekerjaan kamu ya, fokus saja gitu dengan pekerjaan kamu, karena akan ada keberuntungan yang mendekat ke kamu ya dalam waktu dekat. Jadi siapa tahu ketika kamu benar-benar berusaha keras, bekerja keras ya, akan ada hasil yang maksimal gitu, akan ada hasil yang sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu. Jadi kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, akan memberikan kebahagiaan untuk kalian para Taurus, indah pada waktunya ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian para Taurus yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper juga, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.